partai Golkar, agenda nasional ya termasuk pilkada supaya lebih smooth ya, lebih terjaga gitu. Maka ketua umum kami dengan ikhlas, dengan sukarela menyatakan mundur dari ketua umum dari Partai Golkar. Alasan lain selain itu tadi ada lain nggak Pak? Selain untuk menjaga pemerintahan pilkada gitu. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, dasar pertimbangan Pak Erlangga mundur jadi ketua umum Partai Golkar itu adalah pertama untuk tetap menjaga soliditas Partai Golkar ya, keutuhan Partai Golkar di dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menghadapi agenda menjalankan masa transisi pemerintahan yang sampai pemerintahan yang baru. Jadi Pak Erlangga lebih memilih konsentrasi sebagai Menko Perekonomian karena banyak program-program yang memang harus disesuaikan, yang itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Erlangga ya. Jadi apa namanya, transisi di masa kepemerintahan Pak Jokowi ini kan harus juga dituntaskan dan harus disenambungkan dengan program pemerintahan yang akan datang di bawah Pak Prabowo kan dan Pak Gibran gitu. Jadi ketua umum kami akan konsentrasi menangani masalah itu. Cukup ya? Pak Erlangga kan baru saja meninggalkan rumah dinas, beliau kemana ya? Ke IKN kan nanti malam ada, besok mau rapat kabinet. Nanti malam kan ada dinner ya, Pak Presiden, Pak Jokowi mengundang semua anggota kabinet, kalau tidak salah juga dengan para gubernur atau apa gitu. Jadi persiapan untuk rapat kabinet besok di IKN. Satu lagi Bang, soal tadi kan disebutkan kan menjaga soliditas. Apakah selama ini soliditas dari Golkar sedang ada keremukan atau gimana Bang? Enggak. Apalagi dalam pilkada ini Bang. Saya kira kita selama ini solid, selama ini semua roda organisasi berjalan dengan baik ya. Nah, untuk tetap menjaga itu dan konsentrasi tadi ya, menjaga konsentrasi supaya ketua umum lebih pada fokus pada tugas tanggung jawab Menko Perekonomian, maka justru dia mengundurkan diri ya, supaya jalannya organisasi ini tidak terganggu, kira-kira begitu. Jadi PLT siapa Pak? Oh belum, nanti kita akan tentu kan ada mekanisme organisasi ya. Setelah seorang ketua umum mengundurkan diri, nanti kan akan ada rapat pleno untuk menunjuk PLT-nya siapa. Tapi infonya ada Pak Bahlil, benar itu Bang? Kenapa? Pak Bahlil infonya mau menjadi pengganti PLT Pak Erlangga. Nanti kita bicarakan di rapat pleno. Nanti kita bicarakan rapat pleno kan. Jadi ada gini, kita kan punya aturan ya. Partai ini kan besar, partai ini sampai menjadi partai tertua karena memang selama ini kita komited dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Nah, dalam anggaran dasar rumah tangga itu ya, seorang ketua umum akan bisa diganti itu kan ada sebabnya ya. Pertama misalnya terkena masalah hukum, terus kemudian berhalangan tetap gitu, atau mengundurkan diri. Nah, biasanya kalau sudah mengundurkan diri ya tentu ditunjuk pelaksana tugasnya, yang tugasnya nanti adalah mempersiapkan pemilihan ketua umum secara definitif ya. Nah, makanya mekanismenya itu setelah seorang ketua umum mengundurkan diri itu akan disampaikan di rapat pleno. Nanti rapat pleno menerima surat pengunduran diri itu, dan kemudian nanti baru dibahas, diputuskan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas. Kapan Bang rapat pleno? Selasa rencananya. Bang, Paling lama Selasa. Nggak ada. Oke ya. Untuk Munas katanya Nanti baca aja surat pengunduran Pak Erlangga itu lengkap di situ. Bang, untuk pilkada Jakarta nih Bang, ini kan kemarin sudah menyatakan Kang RK nih. Nah, untuk cawagupnya ini kan juga sudah sesuai dari PKS nih Bang. Nah, itu gimana Bang? Apakah sudah ada penentuan untuk cawagup sendiri mengenai Pak RK? Hampir ya. Jadi seperti yang sering saya katakan bahwa untuk pilkada Jakarta, Golkar kan mengajukan proposal Ridwan Kamil ke semua partai politik ya, baik yang ada dalam
Koalisi Indonesia Maju ataupun yang selama ini belum tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, sekarang kami sedang dalam proses pematangan karena alhamdulillah responnya baik ya. Ada respon positif dari teman-teman Nasdem, dari partai politik PKB, ada PKS juga gitu. Nah, ini sekarang sedang dalam proses pematangan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan rampung, termasuk nanti pembicaraan di antara. Jadi kita sudah sepakat bahwa wakilnya itu akan dibicarakan secara musyawarah mufakat dari partai politik yang nanti akan tergabung sebagai pengusung Pak Ridwan Kamil. Jadi tunggu aja lah sebentar. Wakilnya ini di luar dari yang Kim sudah ada, berarti yang plus ini nanti wakil. Tergantung kesepakatan. Yang jelas sudah tidak mungkin dari kader Partai Golkar kan. Gitu. Pilihannya nanti antara dari yang dalam Koalisi Indonesia Maju atau nanti yang teman-teman partai politik yang baru akan bergabung. Oke, cukup ya. Makasih ya. Kira-kira hari ini Bang manifest resmi di DPP. Tadi kan ada ketum udah ada ininya. Berarti dari elit Golkar yang lain. di DPP maksudnya nanti konferensi. Berarti nanti Selasa itu Bang ya? Pleno. paling lama sekarang. Itu pleno Bang ya? Pleno. Oke Bang, makasih Bang. Makasih Pak. Kasih. Bercanda. Iya. Dari Halim ya? Nanti si Golkar akan segera melangsungkan rapat pleno, di mana rapat pleno ini akan dilangsungkan pada hari Selasa. Smooth ya, lebih terjaga gitu. Maka ketua umum kami dengan ikhlas, dengan sukarela menyatakan mundur dari ketua umum dari Partai Golkar.